Assalamualaikum, hello guys, back again with me. Kali ini di vlog keempat aku mau ngajakin kalian liburan virtual lagi, tapi agak jauh nih, yaitu ke Labuan Bajo. Aku happy banget deh sumpah bisa menginjakan kaki di tanah Flores ini nih. Yang dimana kalau misalnya aku lihat di Instagram tuh bagus banget ya kondisi alamnya. Walaupun pada saat kesini tuh banyak banget dramanya, deg-degannya karena memang kebetulan pada saat aku kesini tuh bulan Februari tahun 2022 di mana itu COVID lagi gelombang keempat nih. Aduh, pokoknya ribet banget deh. Mau tau nggak ribetnya kayak apa? Tonton terus. Sebelum kalian nonton video ini, ada baiknya untuk subscribe, aktifin tombol notifikasi, like, comment, dan share. Oke, kita udah landing di Bandara Udara Komodo, Labuan Bajo. Dan aku mau cerita sedikit nih, aku kan perjalanan dari Bandung, itu flightnya itu dari Soekarno-Hatta. Karena memang kebetulan di Bandara Hussein Sastranegara di Bandung ini belum ada flight direct dari Bandung ke Labuan Bajo. Jadi mau gak mau kita harus ke Jakarta dulu gitu. Singkat cerita, jadi memang salah satu syarat untuk kita bisa terbang itu dengan melakukan PCR 1 kali 24 jam kan. Nah, aku PCR itu malam hari di Bandung, lanjut besoknya flight pagi dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Jadi dari Bandung aku ke Jakarta itu naik travel. Nah, memang aku udah beberapa kali tanya nih ke travel agent aku, nanti kalau misalnya di Bandara Udara Komodonya itu ada antigen atau PCR lagi nggak ya pada saat kita landing? Dan mereka bilang, oh nggak ada kak, tenang aja gitu loh. Oh ya udah, kita tenang dong. Ternyata jeng pas abis landing aku nyalain HP langsung ada WA masuk dari travel agentku minta maaf. Kak maaf ya, ini ada peraturan baru dari pemerintah bahwa semua penumpang yang baru landing di Labuan Bajo ini harus di antigen. Alhasil itu deg-degannya ada banget dong. Kita mikirnya aduh gimana nih kalau kita positif gitu loh. Ternyata bener aja. Di bandara itu yang hasil mereka itu kan sebelumnya kan udah PCR dong 1 kali 24 jam hasilnya negatif. Makanya mereka bisa sampai ke Komodo. Ternyata pas sampai di Bandara Udara Komodo itu banyak yang positif. Alhasil mereka nggak bisa sailing trip, mereka nggak bisa liburan di Labuan Bajo, mereka harus isolasi mandiri. Terserah deh tuh isolasi mandirinya mau di hotel pakai cash mereka masing-masing atau di Wisma yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Aduh, pokoknya deg-degannya ada banget, dramanya ada banget. Kita tuh bener-bener, aduh jangan sampai dong kita udah jauh-jauh ke Labuan Bajo nggak jadi liburan kan. Tapi akhirnya alhamdulillah kita semua negatif. Maksudnya aku dan suamiku negatif. Akhirnya dari bandara langsung dijemput driver ke hotel Bintang Flores ini. Tuh kamar mandinya bersih ya. Amenitiesnya juga ya standar-standar hotel bintang 3 lah ya. Tapi yang jelas kamarnya bersih, luas untuk ukuran hotel kamar bintang 3 ini. Hotel Bintang Flores ini sudah termasuk biaya sailing trip yang aku bayar ke pihak travel agent aku nih. Jadi memang sailing trip itu 3 hari 2 malam, tapi aku dapat 1 hari untuk beristirahat. Jadi pada saat landing ke Labuan Bajo, kita dikasih waktu atau dikasih hotel dulu di Bintang Flores ini untuk istirahat. Jadi memang harga yang sudah aku bayar adalah harga yang sudah termasuk dengan Bintang Flores ini. Jadi sailing trip dan biaya hotelnya gitu. Untuk biayanya berapa? Nanti bakal aku jabarin secara detail. Kalian duduk manis aja, nonton aja vlog aku yang ini, oke? Untuk view-nya bagus banget ya di hotel ini menurut aku, taman-tamannya, terus juga swimming poolnya itu juga langsung menghadap ke arah pantai. Sebenarnya pantainya sih bukan pantai yang besar banget, karena memang bibir pantainya pun kecil, tapi ya lumayan lah ya untuk kalau misalnya kita berenang itu jadi bisa langsung menghadap ke pantai tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi swimming pool langsung menghadap ke pantai itu indah banget. Bener-bener definisi healing yang sebenarnya. Jadi bener-bener aduh pokoknya cantik banget deh. Halo guys, sekarang kami ada di Labuan Bajo. Ngaret nih. Tapi dari kemarin cuacanya gimana? Puji Tuhan kemarin nggak separah seminggu yang lalu lah. Gitu. Oh, seminggu yang lalu justru malah ini ya.
Well, hari kedua kita mau mulai sailing trip nih, tapi kita harus naik kapal kecil dulu untuk menuju ke kapal besar kita, karena kapal yang besar tidak bisa menepi ke pinggir pelabuhan sini ya. Nah, dan ini Superior Lexi, kapal yang sudah kita pesan. Hanya saran saya gunakan sepatu atau mungkin sandal yang benar-benar cocok untuk trekking. Ya, di atas aktivitas kita, foto-foto, instastory, ya, habis itu nikmati pemandangan. Jadi setelah dapat foto satu-satu, kita turun balik ke pantai. Kemudian ada pantainya di sana, kita break sebentar sekitar 20 atau 30 menit. Jadi kalau misalkan ada kakak yang mau beli soft drink gitu atau mungkin minuman kayak air kelapa muda, soalnya di sana juga ada yang jual air kelapa muda. Jadi jangan lupa bawa cash tipis-tipis lah nanti karena kita break sebentar nanti habis kita turun trekking dari Pulau Kelor. Sekarang aku mau ngajakin kalian room tour kamar yang aku pesan di kapal ini nih. Ini adalah kamar utamanya atau main roomnya, di mana main roomnya itu berada di badan kapal. Kalau kamar-kamar yang lain adanya di lambung kapal nih. Jadi kalau kalian yang punya kebiasaan mabok laut bisa banget nih pesannya di main room ini. Karena memang guncangannya tidak seberat yang kamar-kamar yang ada di lambung kapal. Ini kamar mandinya. Udah bagus sih menurut aku ya, kamar mandinya private ada di dalam kamarnya. Enak Pak, tambah. Makan sambil jalan. Alhamdulillahnya selama sailing trip cuacanya cerah banget. Walaupun sebenarnya pada saat bulan Februari kita kesini itu kan masuknya sudah musim hujan ya, masih musim hujan maksudnya. Tapi pada saat kesini sih cerah berawan, walau sempat ada gerimis-gerimis kecil, but it's okay lah ya. Tapi intinya adalah kita mendapatkan izin untuk berlayar dari Syah Bandar, karena memang kalau cuaca buruk tidak akan diizinkan untuk berlayar nih gitu. Nah, untuk trekking yang pertama ini kita ke Pulau Kelor nih. Jadi dari serangkaian sailing trip yang pertama kali kita kunjungi adalah Pulau Kelor. Kalau kalian bisa lihat ya, untuk trekkingnya itu tanahnya seperti ini ya kondisinya tuh. Medannya tuh seperti ini, memang agak curam, dan kalau dilihat dari atas tuh aduh, ini kita belum sampai atas banget sih, tapi masih sampai tengah aja, view-nya udah oke banget. Tadi Valva sampai keringetan, tuh bagus banget ya. Dan kalau menurut aku pentingnya untuk sailing trip itu kalian bawa sendal atau sepatu apapun yang nyaman untuk kalian trekking ya. Itu penting banget. Jangan asal pakai sendal jepit atau sendal yang licin atau sepatu yang licin gitu. Itu membahayakan banget sih kalau sampai jatuh, terpleset atau gimana, amit-amit kan. Dan selesai trekking di Pulau Kelor, kita kembali ke kapal untuk menuju namanya Pulau Kalong. Kenapa disebutnya Pulau Kalong? Karena memang di situ banyak kelelawar. Jadi pada saat sore hari menjelang maghrib gitu, itu kelelawar itu pada keluar kan untuk mencari makan. Jadi kita melihat dari bawah kapal di langit-langit itu, nah seperti ini. Jadi kelelawar itu pada keluar, itu bagus banget deh, benar-benar menikmati sore hari sambil melihat kelelawar-kelelawar tuh pada terbang. Cuma sayangnya sih pada saat sore ini memang cuacanya itu sudah agak mendung ya. Kalau misalnya ada cuaca cerah itu lebih bagus lagi sih. Jadi kayak melihat sunset di tengah-tengah kelelawar-kelelawar ini gitu. Keesokan harinya kita trekking ke Pulau Padar. Nah ini dia nih ya, Pulau Padar ini kita kalau nggak salah bangun itu sekitar jam 4 subuh, karena jam 5 subuh kita sudah harus trekking. Makanya ini kondisinya masih gelap gulita kayak gini. Dan Pulau Padar ini tinggi banget, katanya sih ada sekitar 800 anak tangga yang harus kita naikin tuh. Lihat deh, ini view-nya masih subuh jadi masih gelap. Cuma aduh, udah gak sabar nih mau lihat view-nya pada saat cerah nanti kayak gimana ya dari atas gitu. Dan sekali lagi ya, kalau untuk trekking
pilih sepatu atau sendal yang pas untuk kalian ya. Dan jangan lupa kalau menurut aku yang paling penting juga bawa jas hujan. Mungkin kalau kalian datang ke sini pada saat musim hujan, jas-jas hujan yang plastik ringan itu loh, yang plastik tipis aja. Karena memang pada saat trekking ke sini tiba-tiba pas mau turun gerimis hujan gitu. Dan jangan lupa untuk yang bawa kamera-kamera juga harus dimasukin ke dalam tas yang anti air ya. Semangat. Tuh, ada yang udah sampai atas. Dan aku yang terakhir. Flores. Labuan Bajo bagus banget pokoknya. Kalian harus kesini. Gimana Pak Alfa? Masih kuat? Baru 75. Oh gitu. Sekitar pukul 6 lebih lah ya, ini kita sudah mulai terang di Pulau Padar, tapi kita belum sampai ke puncaknya nih, masih agak di tengah-tengah gitu karena masih pada kecapean naikin anak-anak tangganya ini, tapi view-nya udah bagus banget. Dan jangan lupa juga kalian harus banget bawa minum ya. Dan buat kalian yang bawa drone, itu pada saat di Pulau Padar ini kita nggak bisa sembarangan nerbangin drone-nya ya, karena memang kita harus bayar. Setahu aku pada saat kesana dikenakan biaya 1 juta untuk naikin drone ke atas gitu. Jangan ribut-ribut ya, Mas. Oke. Oke, duduk Pak. 3, 2, 3. Di sini. Turun dari Pulau Padar kita lanjut ke Pink Beach nih. Nah, Pink Beach ini benar-benar pasir pantainya tuh berwarna pink. Jadi katanya sih ada pengaruh dari karang yang ada di dasar lautnya itu sehingga menyebabkan air laut yang ke pasir-pasirnya itu menjadi pink gitu loh. Setelah dari Pink Beach, foto-foto Instastory, terus kita lanjut lagi ke kapal. Sebelumnya makan siang dulu. Habis itu langsung kita ke Pulau Komodo untuk melihat habitat dari komodo itu sendiri. Nah ini naik kapal kecil ya, karena memang tiap kemanapun, ke Pulau Kelor, ke Pulau Padar, kita itu memang tidak diperbolehkan untuk mendekati pulau itu untuk kapal-kapal besarnya ya. Jadi memang harus naik kapal kecilnya dulu. Sekarang kita udah masuk ke area Taman Nasional Komodo nih. Untuk harga tiketnya sendiri dikenakan biaya 200.000 untuk warga negara Indonesia ya. Dan untuk warga negara asing setauku 400.000 kalau nggak salah, 400 sampai 500.000 untuk warga negara asing. Nah, di sini kita udah ditemenin sama ranger untuk grup kita. Jadi kita akan hunting-hunting komodo yang ada di pulau ini. Ada beberapa rules yang harus kita taati pada saat kita mengunjungi Taman Nasional Komodo ini nih guys. Jadi salah satunya adalah kita tidak boleh memisahkan diri dari rombongan kita, apalagi dari ranger kita. Ranger itu adalah seperti tour guide yang membimbing kita selama di Taman Nasional Komodo ini nih. Nah, ini salah satu contoh anak komodo. Ini anak komodonya aja udah segede gini, gimana emaknya kan. Ini ya, jadi memang pada saat masuk kita langsung ketemu dengan anak komodo. Dan kalau mau foto pun jaraknya itu diatur banget. Benar-benar nggak boleh terlalu dekat gitu. Karena memang komodo ini kan hewannya terlihatnya seperti diem gitu kan. Tapi pada saat dia bergerak, itu bergeraknya cepet banget gitu. Apalagi pada saat dia mencium-cium ada bau-bau darah gitu kan. Karena memang penciumannya tuh sangat tajam. Jadi bener-bener waspada banget pada saat kesini, nurut aja sama rangernya deh. Ada lagi kan? Katanya ada di bukit. Kita naik bukit saja. Satu lagi rules yang harus kita taati di sini adalah kita tidak diperbolehkan sama sekali untuk memberi makan komodo, ya. Karena memang hewan-hewan yang hidup di lingkungan ini adalah hewan liar.
mereka tidak pernah diberi makan. Jadi memang mereka benar-benar mencari makannya sendiri-sendiri gitu guys. Untuk populasinya komodo itu dari tahun ke tahun tuh selalu stabil. Ya. Di sini nih estimasinya 1.500. Dari tahun ke tahun tuh selalu gitu. Soalnya komodo ini salah satu hewan yang pintar mengatur populasi sendiri gitu. Kalau populasinya itu over, maka rantai makanannya mereka tuh nggak akan cukup. Itu instingnya top predator untuk mengatur populasi. Mereka tuh harus saling memakan. Kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Mulai timernya 5 menit dari sekarang. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kamu. Ngelawak nih pasti nih. Tidak lah. Mau closing dulu lah. Ya. Closing. Ngelawak. Jangan ngelawak terus. Kalau katanya orang tua tuh kalau ketawa terus nanti kalau akhir-akhirnya akan nangis. Bisa aja Marcel nih. Oke. Sedih ya, Bang? Terima kasih sekali atas kunjungannya. Maaf sekali kalau ada perkataan saya atau temannya saya yang kurang senang di hati. Tinggalin yang buruk, bawa yang baik-baik gitu. Kalau ada rezeki atau ada waktu, bolehlah kesini lagi. Saya berharap sekali. Oke, sekali Amin. lagi terima kasih. Ya, mungkin mau beli sesuatu di sana ada tempat souvenir ya. Oke, see you next time. Bye bye. Thank you Marcel. Thank you. See you. Biasa lihat di TV. Ya. Sir, gracias. Dan di Pulau Komodo ini ternyata ada satu tempat seperti pasar, cuma khusus menjual oleh-oleh khas dari Pulau Komodo nih. Jadi kalian kalau misalnya habis hunting-hunting komodo, capek, selesainya kita langsung diarahkan menuju ke sini. Gak berasa udah hari kelima aja kita sailing trip di Labuan Bajo nih. Saking serunya sampai gak berasa. Ternyata ini udah hari kelima kita. It means hari terakhir di Labuan Bajo yaitu kita mau ke Kanawa Island gitu. Selama di perjalanan kita disuguhkan oleh pemandangan pulau-pulau cantik beserta pelangi, even itu cuma seperempat aja ya, tapi tetap cantik pokoknya. Dan ini di Kanawa Island kita akan snorkeling lagi di sini. Dan katanya sih Kanawa Island ini adalah titik paling bagus snorkeling dan banyak manta. Nah, jadi kita mau hunting-hunting manta juga nih. Selesai sudah sailing trip aku di Labuan Bajo, tapi aku extend 1 hari untuk menginap di Mohini Hotel nih. Mohini Hotel ini desainnya tuh kayak bohemian gitu, dan jelas bagus banget. Kondisi alamnya juga di sini, aduh bagus banget. Kamarnya bersih banget. Tuh lihat ya, sebenarnya ya simple kayak desain bohemian gitu. Pada saat bulan Februari 2022 aku dapat rate itu 800.000 menginap di sini gitu. Kita menikmati hotel, santai-santai, berenang, pokoknya menghabiskan waktu di hari-hari terakhir selama di Labuan Bajo deh. Habis itu sorenya kita lanjut keluar untuk makan di local collection nih. Nah, ini juga yang harus kalian wajib banget datengin, itu local collection yang desainnya ala-ala Santorini. Bagus banget pokoknya.
Kalau untuk kesini aku nggak nginep, tapi aku cuma beli voucher food and beverage, yaitu satu orangnya dikenakan 200.000. Nah ini nih, kita bisa pesan makanan dari voucher yang sudah kita beli, gitu. Nggak kerasa abis makan-makan di local collection ternyata udah malam aja nih. Akhirnya aku memutuskan untuk jalan-jalan naik motor ya, mengelilingi kota Labuan Bajo. Di sini di hari terakhir ini aku sewa motor dari Mohini Hotel. Itu dikenakan biaya 100.000 untuk perharinya, untuk sewa motornya ya. Nah, ini suasana kota Labuan Bajo pada malam hari, ini pelabuhan. Kalau menurut aku sih daerah pelabuhannya ini mirip-mirip sama Kute di Bali ya. Tapi kalau untuk daerah bukitnya di atas itu menurutku masih belum terlalu banyak pembangunan. Jadi benar-benar masih alam banget. Masih bukit-bukit, hutan-hutan gitu loh. Nah ini ada salah satu hotel yang legend juga di Labuan Bajo. Adanya itu deket banget sama pelabuhan. Jadi kalau misalnya kalian nginep di sini mau sailing trip tuh lebih mudah lagi. Ke pelabuhan cuma tinggal jalan kaki aja karena sebelahan mereka ini loh. Istilahnya gitulah. Nah ini ya, ini suasana kotanya di daerah pelabuhannya seperti ini. Udah hidup sih sebenarnya, udah ada Starbucks segala macem, udah lumayan lengkap lah ya. Nih. Ini banyak ulat di sini. Good morning, hari terakhir di Labuan Bajo sebelum balik ke Bandung. Aduh, gimana ya, sebenarnya masih belum mau pulang sih. Pengennya di sini aja di Mohini Hotel. Oke deh, kita sempatin waktu untuk tur di Hotel Mohini ini ya, karena benar-benar aku suka banget. Hotelnya tuh lucu banget tuh. Bohemian pokoknya, desainnya tuh benar-benar bohemian banget. Dan kalau pagi di sini tuh karena masih alam banget ya, masih banyak pohon-pohon tuh. Bisa lihat kan? Jadi tuh banyak ulat-ulat gitu loh kalau misalnya pagi. Tapi sebisa mungkin jalan ke sini jangan menginjak ulat, kasihan ya. Jam 6.12 kita akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan lagi naik motor ya, sebelum siap-siap untuk check out dari hotel. Karena kebetulan Mohini Hotel ini kan adanya di bukit ya, jadi sayang aja gitu kalau misalnya kita nggak jalan-jalan. Jadi Mohini Local Collection itu mereka itu berdekatan, adanya di atas bukit tuh. Bukit ini nih masih benar-benar asli banget. Jadi pada saat aku jalan-jalan di sini tuh banyak menemukan monyet-monyet yang nyebrang, banyak monyet di pinggir jalan, bahkan di jalan rayanya pun tuh masih banyak pup monyet gitu loh, kotoran-kotoran monyet gitu. Benar-benar masih alam banget deh. Oh iya, dan satu lagi ya, tadi aku kan janji mau kasih tahu detail untuk biayanya berapa sih selama aku di Labuan Bajo ini 5 hari di Labuan Bajo ini. Oke, buat kalian sekarang aku spill biaya-biayanya ya. Oke, kita bahas untuk sailing trip dulu ya. Biaya untuk kapal Superior Lexi yang aku pilih ini, fasilitasnya ada ruang makan yang sudah termasuk ruang karaoke. Jadi biasanya habis makan kita karaokean. Ini ruang chill. Ini ada rooftop untuk santai-santai. Ini juga untuk santai-santai. Lalu untuk biayanya sendiri segini nih. Nah, 4 hari 3 malam sailing trip beserta hotel bintang Flores. Totalnya segini. Lalu di luar biaya sailing trip ada untuk tiket pesawat, antigen, travel dari Bandung ke Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta balik ke Bandung, Mohini Hotel, voucher, totalnya aku habis segini.
Intinya kalau kalian mau ke Labuan Bajo itu bisa banget disesuaikan sama budget kalian nih. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih hemat lagi, bisa banget pilih kapal yang reguler. Dan kalian bisa ambil kamar yang sharing. Misalnya satu kamar isinya 4 orang, itu bisa bayarnya tuh jadi lebih murah lagi. Apalagi kalau misalnya sailing tripnya bareng teman-teman gitu loh. Dan intinya semua biaya itu bisa ditekan. Tapi yang paling penting adalah satu, kalau mau ke Labuan Bajo harus ada niatnya dan harus ada budgetnya. Gimana budgetnya bisa ada? Kita ya nabung gitu. Jadi segitu aja informasi dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian yang lagi butuh referensi mau ke Labuan Bajo. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di liburan berikutnya. Bye bye.